dengan Bu Heksi ya. Kenalkan Bu, saya Ibu Fatma Effendi Nasution. Pagi ini kita mau menjelaskan tentang imunisasi ya Bu ya. Anaknya udah lahiran ya Bu? Sudah. Kemarin sudah waktu lahiran ada disuntik sekali? Iya. Iya. Ini kita mau kasih penjelasan seputar imunisasi. Nah, seberapa penting sih imunisasi? Ini anak pertama ya Bu ya. Berarti Bu memang belum ada pengalaman tentang imunisasi anak. Jadi imunisasi itu Bu penting sekali karena pada dasarnya menyuntikkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh untuk merangsang keluarnya antibodi, sehingga tubuh kita sudah tahu cara melawan ketika ada virus sejenis yang menyerang. Jadi memang sifat imunisasi ini untuk mencegah agar kalau misalnya anak kita nanti terpapar dengan virus tersebut, maka di dalam tubuh si anak kita tadi ada antibodi yang melawannya. Kalaupun dianya terserang misalnya seperti campak bisa, tapi dengan gejala yang ringan, tidak berat seperti itu. Ibu tahu nggak jenis-jenis imunisasi apa aja? Belum tahu ya Bu ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu Bu ada namanya imunisasi dasar lengkap. Nah yang kemarin waktu ibu habis lahiran itu namanya imunisasi HB0 untuk mencegah hepatitis B. Nah vaksin hepatitis B ini Bu diberikan 3 kali. Yang pertama pas baru lahir, kemudian itu paling lambat 12 jam setelah bayi lahir. Makanya setelah bayi lahir langsung diberikan. Manfaatnya itu tadi untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Kemudian kalau yang keduanya pas memasuki bulan pertama, nanti itu dia bareng dengan imunisasi yang lain. Kemudian yang ketiga diberikan antara bulan ketiga sampai ke-6. Nah, jika usia 5 tahun anak belum mendapat imunisasi hepatitis B, maka dapat diberikan imunisasi susulan sebanyak 3 kali. Tapi jangan sampai kelewat ya Bu ya. Kemudian ada juga imunisasi itu polio Bu. Biasanya kita sering kan tetes polio. Nah, polio itu Bu ada yang ditetes, ada yang disuntik. Jadi kalau kita itu polio itu memang penyakit polio. Mungkin kalau sekarang agak langka. Kalau zaman dulu kan sempat tuh tentang polio itu ini kan lagi heboh. Kalau sekarang mungkin orang aneh. Polio itu lumpuh layu Bu ya, bisa menyebabkan cacatan pada anak, jadi tidak bisa berjalan. Penyakit ini juga disebabkan oleh virus. Jadi kaki, tangan maupun lumpuhnya otot pernapasan. Kalau yang parahnya bisa menyebabkan kematian pada anak. Yang kemudian itu BCG. BCG itu untuk mencegah tuberkulosis. Tuberkulosis itu sering kita kalau ininya kayak TB paru, tapi bukan TB paru aja Bu, ada namanya TB kelenjar, biasanya pada anak yang ada benjolan. Itu juga bisa menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Nah, vaksin BCG ini diberikan pada saat bayi berusia 2 bulan. Jadi setelah bayi ini kemarin dapat HB0, selanjutnya dia akan mendapatkan imunisasi BCG. Nanti di sebelah kanan disuntikkan di bawah kulit, dan nanti dia ada benjolan merah dan lama. Itu tidak apa-apa Bu ya, karena itu berarti vaksinnya sudah bereaksi. Kemudian ada imunisasi campak. Nah, imunisasi campak ini Bu diberikan 2 kali pada usia anak 9 bulan, kemudian 24 bulan. Kemudian ada lagi yang baru yang kemarin kita dengar itu vaksin MMR ya, itu saat berusia 15 bulan. Maka kalau sudah didapat yang 15 bulan ini, vaksin campak yang kedua biasanya pada saat SD itu tidak diberikan lagi, jadi cukup 2 kali pada saat usia 9 bulan sama pada saat usia 15 bulan. Itu untuk mencegah penyakit campak ya Bu ya, sama pneumonia. Seperti yang pada anak pneumonia itu kayak susah bernafas, radang pada paru-parunya, kemudian juga mencegah diare. Kemudian nanti takutnya kalau tidak diimunisasi, ketika bayi kita terkena campak dia bisa menyerang otak. Nah, itu yang perlu kita cegah. Kemudian ini yang kalau kita itu
namanya gabungan imunisasi pentavalen. Isinya itu DPT, HB, dan HIV. Jadi gabungan dari vaksin Bu untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, sekaligus hepatitis B dan HIV. Namanya HIV itu Haemophilus influenza. Jadi dia mencegah penyakit ini. Kalau di sini ibu agak bingung ya, apa sih penyakit difteri? Difteri itu Bu yang sering mengganggu infeksi pada selaput hidungan tenggorokan pada anak. Kemudian pertusis itu batuk rejang, batuk yang lama sekali, yang itu zaman dulu ya, belum yang sekarang tidak ada lagi. Kemudian ada juga tetanus. Tetanus itu misalnya terkena paku ataupun besi yang berkarat segala macam, ada kumannya di situ, dicegah tetanus. Kemudian ada hepatitis B yang menyerang hati. Kemudian ada pneumonia itu yang gangguan pernapasan tadi Bu. Kemudian meningitis itu radang otak. Nah, vaksin pentavalen ini Bu diberikan 4 kali, yaitu pada saat bayi 2, 3, 4 sampai 18 bulan. Jadi 4 kali Bu ya, pas dia umur 2, 3, 4, 18 bulan. Kemudian pentavalen ini Bu menyebabkan demam. Beda kalau BCG tadi sama campak biasanya jarang menyebabkan pasien itu demam anak kita. Jadi kalau di PTHB itu jangan heran kalau nanti dia suhu anaknya meningkat. Tapi kan nanti bisa kita kasih paracetamol karena suhu meningkat itu nanti ada reaksi pembentukan kekebalan di dalam tubuh si anak tersebut. Jadi jangan takut dan jangan dijadikan alasan Bu ya anaknya tidak diimunisasi dasar. Nah, gimana kalau terlewat? Tapi jangan sampai Bu ya, karena kalau imunisasi itu diberikan kan sesuai dengan perjalanan penyakit. Makanya ada yang umur diberikan pada saat bayi baru lahir 1 bulan, kemudian ada 2, 3, 4 bulan. Itu karena berdasarkan perjalanan penyakit, sehingga kalau terlambat takut hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau memang dia terlambat, kebetulan pas lagi demam atau ada gejala penyakit tertentu yang menyebabkan harus ditundanya imunisasi, tidak apa. Tapi pada saat ini tetap dilakukan konsultasi ya Bu ya, jangan sampai karena sudah terlewat akhirnya tidak diberikan imunisasi, kasihan kepada anaknya. Dan memang apakah imunisasi ini aman? Kalau anak kita dalam kondisi sehat dan kondisi yang baik, itu sangat aman ya Bu ya. Cuman nanti Ibu bisa konsultasi ke kita kalau misalnya anaknya lagi demam atau memang ada kelainan bawaan, itu bisa kita konsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Jadi memang nanti Ibu jangan sampai kelewat nih, di buku PIM itu nanti ada jadwal imunisasi apa yang dulu ini, jadi Ibu harus kontrol terus nanti anaknya Ibu ya, jangan sampai kelewat. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan